Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini Xiao Chen pun memilih opsi yang pertama. Dia akan membantu sosok dari Xiao Huohuo dalam menghadapi Master Sekte Istana Gelap. Di sana, ketika dia tengah melakukan hal itu, dia pun juga mendapatkan hadiah dari sistem karena pemilihan yang terjadi. Dia mendapatkan senjata ajaib tingkat keempat, bendera penakluk iblis. Kemudian di saat yang bersamaan, kita juga diperlihatkan dengan pertarungan yang terjadi antara Xiao Huohuo menghadapi Master Sekte. Di sana, Xiao Huohuo mencoba sebisa mungkin menahan gempuran dari Master Sekte itu. Saat ini mereka berada di ibu kota dinasti Ming. Peraduan kekuatan demi peraduan kekuatan kini semakin terjadi dan semakin liar di tempat itu. Pada akhirnya, Xiao Huohuo menerima sebuah serangan yang sangat telak yang dikeluarkan oleh Master Sekte. Sehingga dengan keadaan yang dirasakan ini, Xiao Huohuo pun kini mulai terluka parah. Ya, saat ini Xiao Huohuo tengah dalam pengaruh jimat pencarian yang dibuat oleh Master Sekte Istana Gelap. Di sini, si Cincin juga tidak bisa untuk berbuat banyak. Dia hanya memberikan beberapa ide kepada Xiao Huohuo. Di tengah keadaan yang terluka, Xiao Huohuo kemudian mengatakan, "Aku tak menyangka jika aku akan berhadapan dengan Master Sekte Istana Jiwa Gelap ini. Aku telah kehilangan kekuatan karena saat ini semua energiku sudah kugunakan untuk menghadapi para bawahannya sebelumnya. Tak kusangka rencanaku diam-diam dalam memasuki Istana Jiwa Gelap kini telah membuatku terluka parah karena kesadaran spiritual yang dimiliki oleh Master Sekte Jiwa Gelap." Di tengah kondisi ini, Master Sekte mengatakan kepada Xiao Huohuo, "Xiao Huohuo, ada jalan menuju surga, tapi kau tidak mengambilnya. Kau malah memilih masuk ke jalan neraka." Xiao Huohuo kini menyadari akan suara penuh niat membunuh yang datang dari kesadaran spiritual kepunyaan dari si Master Sekte. Master Sekte kini menegaskan dengan lantang, "Xiao Huohuo, kau telah kutandai dengan jimat pencari. Jadi, kemanapun kau melangkah, kau tidak akan pernah bisa lolos. Hari ini, kau tidak dapat melarikan diri meskipun kau punya kemampuan untuk terbang cepat sekalipun." Xiao Huohuo kini mulai khawatir dengan kondisinya. Dia kini mencoba untuk bergegas melarikan diri sebisa yang dia lakukan. Di saat dia tengah melangkah seperti itu, tak diduga kecemasan kembali dia dapatkan. Kali ini dia benar-benar diikuti serangan yang telak yang dikeluarkan oleh si Master Sekte Istana Gelap Jiwa. Kemanapun dia melangkah, dia pun selalu dikejar oleh keberadaan kuat itu. Sekarang Xiao Chen terus mencoba untuk menjauh dari serangan itu, namun dia tetap saja gagal. Serangan jarak jauh yang seperti ini sangat efektif dalam mengikuti pergerakan dari Xiao Huohuo. Di tengah keadaan yang genting seperti ini, si Master Cincin mengatakan kepada muridnya, "Muridku, jimat pencarian itu aku bisa menghancurkannya. Tapi ini akan membutuhkan waktu lebih dari 1 jam." Mendapatkan ide yang seperti itu, Xiao Huohuo mengatakan kepada gurunya, "Tidak masalah guru, aku akan mencoba untuk menahan ini selama mungkin. Jadi, kau bisa fokus untuk melakukan rencanamu itu." Ya, saat ini si guru juga mengatakan jika dia tidak boleh mengganggu, sehingga oleh karena itu, si Xiao Huohuo harus bisa mengendalikan semuanya sendirian, dan dia harus bisa selamat dari buruan si Master Sekte itu. Tak lama kemudian, ketika Xiao Huohuo semakin mencoba melangkah, dia pun dikagetkan dengan kedatangan Wan Qi. Ya, Wan Qi ini cukup menaruh dendam terhadap keluarga Xiao karena sebelumnya diserang oleh Xiao Chen. Dengan begini, akhirnya si Xiao Huohuo sadar jika Wan Qi merupakan tetua Istana Jiwa Gelap yang belum sempat dia habisi. Sekarang ini Wan Qi mengatakan kepada Xiao Huohuo, "Pada awalnya aku mengirim muridku ke keluarga Xiao dan sampai sekarang tidak ada kabar dari mereka. Itu berarti muridku telah dibunuh." Ini juga membuktikan kalau memang ada kultivator kuat di keluarga Xiao. Meski demikian, sekarang adalah kesempatan emas bagiku untuk membalaskan dendam muridku kepadamu itu, karena kau juga berasal dari keluarga Xiao. Wan Qi pun kini mulai ikutan dalam mengejar Xiao, sehingga dengan adanya hal ini, Master Sekte Istana Gelap Jiwa kemudian mengatakan, "Sekarang Wan Qi telah muncul, aku tidak lagi terburu-buru untuk menangkap Xiao Huohuo. Bagaimanapun juga,
Xiao Huohuo telah dikunci oleh jimat pencarianku dan tak mungkin dia bisa lepas dari genggamanku meskipun dia mencoba berlari sejauh mungkin. Master Sekte kemudian juga menyadari akan satu hal. Dia mengatakan, padahal aku orang yang ranahnya Nascent Soul dan aku mencoba menghadapi junior di ranah Golden Core 2 kali berturut-turut, tapi aku selalu gagal untuk menangkapnya. Bukankah ini mempermalukanku sebagai orang yang ranahnya lebih tinggi darinya? Aku harus cepat mengakhiri semua itu. Kita kemudian diperlihatkan dengan Xiao Huohuo yang kini semakin mencoba untuk berlari. Dia sadar jika saat ini Master Sekte Istana Jiwa Gelap tidak lagi mengejarnya. Dan sekarang hanya Wan Qi yang berusaha untuk mengejarnya itu. Wan Qi kemudian mengatakan kepada Xiao Huohuo, jika aku menangkapmu, aku akan merobek tulangmu dan akan membuat dirimu menjadi abu tak tersisa. Di saat yang sama, aku juga akan merubah tubuhmu menjadi boneka. Ancaman yang seperti itu tetap tidak menggetarkan sosok dari Xiao Huohuo. Xiao Huohuo kini mencoba terus berlari. Si Wan Qi terus mencoba untuk mengejar Huohuo sambil mengatakan, Huohuo, ketahuilah satu hal. Kau tidak akan bisa menang melawan Istana Jiwa Gelap. Sekarang, ratusan murid dari Istana Jiwa Gelap telah menyusup secara diam-diam ke keluarga Xiaomu. Selama aku memberikan perintah, maka keluarga Xiaomu itu akan menjadi lautan darah. Dengan adanya perkataan yang seperti itu cukup membuat Xiao Huohuo terdiam. Xiao Huohuo kini kesal dan mengatakan, beraninya kau mengirim muridmu ke keluarga Xiaoku. Kau benar-benar telah di luar kendali. Kalau begini, aku tak akan kabur lagi dan aku akan membunuhmu. Aku akan mencoba meledakkan diriku dan menyeretmu mati jika aku tak sanggup melawanmu nanti. Di tengah kondisi ini, Wan Qi pun sadar jika Huohuo mencoba untuk memberontak. Dia pun kini memerintahkan pasukannya untuk segera menyerang ke arah Huohuo itu. Di sana, si Wan Qi juga mengatakan kepada para bawahannya, siapapun yang menangkap Xiao Huohuo hidup, maka akan mendapatkan hadiah yang besar. Serangan pun kini mulai dikeluarkan oleh pasukan dari Wan Qi. Dan serangan-serangan yang seperti itu membuat si Xiao Huohuo kini mencoba untuk mengalahkan satu persatu dari pasukan musuhnya. Huohuo benar-benar terampil dalam melakukan aksinya itu. Sehingga dengan keadaan yang sedang terjadi ini, pasukan demi pasukan kini semakin berdatangan dan Huohuo kini seakan-akan terkepung di tempat itu. Setelah itu, Xiao Huohuo mulai menunjukkan formasi teknik mematikannya. Di sana tanpa basa-basi lagi, dia pun segera mengeluarkan 9 naga kematian yang itu langsung diarahkan kepada pasukan musuhnya. Dengan kondisi yang terjadi itu, Wan Qi mengatakan, dasar bocah sombong, kau benar-benar keras kepala. Wan Qi pun tanpa basa-basi lagi langsung mencoba menahan serangan itu dengan pedangnya. Yah, peraduan kekuatan kini terjadi di tempat itu. Dan meski mendapatkan sebuah serangan yang cukup mematikan, sosok dari Wan Qi sebisa mungkin melakukan penahanan. Namun sayang, lama-kelamaan pedangnya itu tidak mampu menahan lagi, sehingga pada akhirnya pedangnya pun patah seketika. Huohuo kini mulai mengambil alih jalannya pertempuran. Dan dengan begini, si Wan Qi pun mengatakan, si Huohuo ini benar-benar di luar batas. Senjata ajaibku hancur karena menahan kekuatan Xiao Huohuo. Padahal senjataku tingkat ketiga. Ini tidak bisa untuk dibiarkan. Dan tak cuma itu, Xiao Huohuo juga tampak tak lelah sama sekali. Bahkan dia malah semakin kuat. Aku tidak membiarkan dia tumbuh di masa depan. Jadi sekarang aku harus mencoba untuk membunuhnya. Namun di tengah keadaan yang seperti ini, sosok dari Wan Qi mulai ragu dalam melakukan tindakan. Dia sadar meskipun ranahnya sama dengan Huohuo yang berada di Golden Core, tetap saja pertempuran ini sepertinya akan dimenangkan oleh Xiao Huohuo. Bocah ini sangat kuat bagi si Wan Qi. Yah, saat ini Wan Qi tidak ingin mati di tangan bocah itu. Jadi dia tidak ingin mengecewakan Master Sekte. Huohuo pun segera mengambil sebuah kesempatan untuk melarikan diri.
Melihat adanya hal itu, Xiao Huohuo kemudian mencoba untuk mengejar si Wan Qi itu. Namun dengan lugasnya, Wan Qi memerintahkan anak-anak buahnya untuk menghentikan si Huohuo itu. Ya, meski mendapatkan sebuah hadangan yang seperti itu, si Huohuo kini mulai mencoba untuk menaklukkannya semuanya. Dan saat itu terjadi, Master Sekte pun sadar jika Wan Qi adalah orang yang sangat sampah sekali dan tidak bisa untuk diandalkan. Si Master juga mengatakan, sepertinya harus aku yang turun tangan dalam menangani bocah ini. Si Master Sekte pun kini mencoba muncul di hadapan si Huohuo itu, sehingga dengan kondisi ini semuanya pun terdiam. Si Master Sekte kini menggenggam pedangnya dengan sangat erat dan akan segera membinasakan Huohuo di sana. Master Sekte benar-benar seorang malaikat maut yang kini akan mencoba untuk membunuh Xiao Huohuo. Dia mengatakan, Xiao Huohuo, perjalananmu akan segera berakhir di sini. Serangan besar pun kini mulai dikeluarkan oleh si Master Sekte. Dan dengan apa yang terjadi nih, Xiao Huohuo mengatakan, aku tak bisa bergerak karena tekanan auranya itu. Dia benar-benar sangat kuat bagiku. Di tengah keadaan yang seperti ini, Wan Qi mulai bersuara. Akhirnya, Master Sekteku segera mengambil tindakan. Xiao Huohuo, hidupmu sudah berakhir. Ya, kini Xiao Huohuo sebisa mungkin menahan gempuran yang diberikan oleh Master Sekte. Dia juga sadar perasaan ini adalah perasaan yang seakan-akan berada di lautan darah yang tak ada habisnya, dikelilingi tumpukan orang yang sudah mati. Xiao Huohuo benar-benar merasakan sebuah tindak ketakutan yang sangat parah dalam hidupnya, seperti masuk ke dalam jurang kematian. Xiao Huohuo pun kini tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya minta maaf kepada guru cincinnya. Guru, maaf, aku tidak bisa membalas kebaikanmu yang kau lakukan kepadaku. Aku mungkin akan membalasnya di kehidupan yang selanjutnya jika kita bertemu. Sebagai murid, aku telah melakukan banyak kesalahan kepadamu. Aku tidak akan kabur lagi, karena seluruh area ini sudah disegel oleh Master Sekte Istana Jiwa Gelap. Jadi kemanapun aku pergi, aku akan diburu. Di saat keadaan genting mulai melanda, si Master Cincin kini datang di hadapan Xiao Huohuo, yang itu artinya Master Cincin tidak jadi melakukan rencana yang sebelumnya ingin dia lakukan. Dia mengatakan kepada Xiao Huohuo, muridku, semua yang aku pelajari sepanjang hidupku sebagai guru telah diajarkan kepadamu. Jadi hari ini, izinkan aku menyelesaikan dendam dan kebencian ini kepada Master Sekte Dunia Gelap. Ya, sepertinya memang ada sebuah dendam di antara mereka berdua. Ya, sang Master Sekte Dunia Gelap menyadari akan keberadaan dari Master Cincin itu yang ternyata bernama Tian Xinglou. Di pertemuan itu, Master Sekte Jiwa Gelap kemudian mengatakan, tanpa diduga jiwamu saat ini masih bisa untuk hidup. Ya, karena saat itu aku tidak menyadari jika kau masih bisa untuk lolos, meskipun hanya sebatas jiwamu saja. Saat ini, aku akan membunuh kalian berdua, karena ini adalah perpisahan dari seorang teman lama. Setelah itu, Tian Xinglou mulai bersuara. Dia mengatakan, ya, Shao, si Master Sekte Jiwa Gelap, hari ini aku bersedia menukarkan sisa jiwaku padamu, tapi kau harus melepaskan muridku ini. Ya, bisa dikatakan jika si Tian Xinglou berusaha untuk mengorbankan dirinya demi si Xiao Huohuo. Tian Xinglou mengatakan kepada Shao, jika kau berani menyentuh muridku, aku akan membunuhmu meski aku kehilangan nyawaku. Dan dengan adanya pengorbanan dari gurunya ini membuat Xiao Huohuo kini mengatakan kepada gurunya, guru, kau tak perlu melakukan semua ini demiku. Meski begitu, si guru pun kini mengatakan kepada si Huohuo, tenanglah nak, ini adalah jalan terbaik bagi kita. Di tengah apa yang terjadi itu, anak buah Master Shao mengatakan, Master, jangan biarkan mereka kabur. Mereka adalah musuh nomor 1 Istana Jiwa Gelap kita. Si Master Shao pun paham akan hal itu, dan dia akan mencoba melakukan yang terbaik
demi perkembangan istana jiwa gelap. Pedang api neraka pun kini mulai dikeluarkan oleh Master Shao. Dia mengatakan, Tian Xinglo, terakhir kali aku membiarkanmu pergi, tapi sekarang aku tak memberimu kesempatan kedua. Jadi, nikmatilah hidup terakhirmu. Serangan pun mulai dikeluarkan oleh Master Shao, dan serangan yang seperti itu membuat si Tian Xinglo mencoba menahannya semampunya. Di tengah pertarungan itu, Xiao Huohuo sadar jika tekanan ini berasal dari tekanan ranah Nascensol. Tekanan ini begitu menyakitkan sehingga membuat tubuh dari si Huohuo kini mulai mengalami pendarahan. Mengetahui hal ini, si Tian Xinglo kini mengatakan, murid, aku akan menggunakan kekuatan terakhirku. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk pergi dari tempat ini. Dengan mendapatkan belas kasihan yang seperti itu, si Huohuo tetap tidak ingin menyerah. Dia mulai menancapkan pedangnya di tempat itu sambil berkata dengan lugas, Guru, aku tidak akan pergi. Hari ini, jika ini adalah hari terakhir, maka aku dan kau akan mati bersama-sama. Kita akan mencoba mengalahkan Master Sekte ini sebisa mungkin sampai titik darah penghabisan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ke-7 pun berakhir sampai di sini.